menghadapi pencobaan, anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Sudah mulai ini kita bersama-sama dan saya mau saudara sebelum duduk berikan salam sama 5-6 orang, katakan sama mereka, hari ini saya siap untuk belajar firman Tuhan. Semua satu sama lain, ada 5 orang saja katakan sama mereka, saya siap mau belajar firman Tuhan. Yang siap katakan, silakan duduk kembali saudara. Kita masuk pada bulan Februari dan saya berharap kalau saudara lihat ini, saudara ingat kebenaran firman Tuhan yang kita udah pelajari bulan lalu. Di awal bulan Januari sebagai minggu tema kita di minggu pertama dan minggu kedua saya khotbah serial dan hari ini saya mau tetap sampaikan kepada saudara bahwa living word atau firman hidup itu harus menjadi senjata buat kita. Firman Tuhan harus jadi senjata buat kita. Dan bulan lalu minggu kedua saya sampaikan bahwa firman Tuhan itu seperti pedang. Makanya dikatakan pedang roh. Dan pedang, kita pakai pedang untuk mengalahkan musuh kita. Karena Yesus sendiri, dia dicobai dan pada saat dia dicobai, 3 kali dia dicobai, 3 kali dia pakai pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Dan saya mau saudara ingat ini, setiap kali saya bawa ini, saya mau saudara ingat tema kita sepanjang tahun ini. Rema, ada logos, ada rema. Dan setiap firman yang menjadi inspirasi buat kita, yang berbicara secara pribadi buat kita, itu menjadi rema. Yang bisa kita pakai untuk berperang dan menang terhadap semua cobaan atau musuh yang mempengaruhi pikiran kita, roh kita, hati kita, emosi kita. Waktu kita pakai firman Tuhan, rema itu akan menjadi kekuatan buat kita untuk mengalahkan setiap musuh kita. Sudah bersama dengan saya? Yes, ini adalah yang pertama dan saya berharap, saya mencoba untuk setiap kali saya khotbah, saya akan bawa ini supaya mengingatkan pada saudara. Dan yang kedua, kalau saudara ingat, saya pernah bawa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita seperti manusia yang hidup memang di tengah-tengah kegelapan yang bawa terang kemana aja kita pergi. Dan sementara kita berjalan kemanapun, kita tahu jalannya, kita bisa lihat jalannya. Tetapi orang yang di sekeliling kita yang dalam kegelapan itu pasti akan merhatiin kita. Karena orang yang berjalan di dalam terang itu sangat prominent, sangat kelihatan, sangat jelas bisa terlihat. Oleh sebab itu, jangan salah saudara, orang Kristen sepertinya seolah-olah nanti akan menjadi seperti sasaran tembak kalau dalam peperangan. Biasanya kalau kita berperang, kita nyumput di tempat yang tersembunyi. Tapi hebatnya Tuhan bilang sama kita bahwa hidup ini adalah seperti peperangan. Dan kita sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan, tinggal kita pakai saja kemenangannya. Tapi dia memperlengkapi kita dengan 2 hal ini. Yang pertama adalah pedang roh, yaitu adalah firman Tuhan yang menjadi rema buat kita untuk bisa mengalahkan musuh. Dan yang kedua adalah terangnya, itu firman Tuhan sendiri. Dan kalau ini 2 ada bersama-sama dengan kita, hidup kita akan disebut lebih daripada pemenang. Kita gak akan berperang di dalam kegelapan. Orang yang berperang dalam kegelapan biasanya bilangnya begini, ini ada musuh dalam selimut. Kita tojos-tojos di mana, akhirnya ketojos sendiri. Kita bisa saling menyakiti satu sama lain karena kita berperang dalam kegelapan. Tapi kalau kita berperang di dalam terangnya Tuhan dan kita tahu siapa lawan, siapa kawan, kita gak akan pernah menyakiti orang lain dengan firman Tuhan. Sudah bersama dengan saya? Itu summarize saja dari firman Tuhan bulan lalu yang saya sampaikan sebagai pengantar untuk kita masuk tahun 2019. Nah hari ini saudara, saya ingin menyampaikan kepada saudara mengenai tema yang baru. Tadi Daniel Nathanael sudah sampaikan mengenai tema kita sepanjang bulan ini, sepanjang bulan Februari adalah Who is your neighbor? Siapa sih tetangga kita? Who is your neighbor? Siapa tetangga kita? Kita perlu tahu siapa tetangga kita. Nah, pertanyaan ini sebetulnya ada pertanyaan ditanyakan oleh para ahli Taurat dan orang imam-imam, orang Farisi kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengajarkan mengenai kasihilah sesamamu manusia. Cintailah sesamamu manusia, kasihilah mereka seperti engkau mengasihi dirimu sendiri.
Lalu untuk mencoba Yesus mereka bertanya, siapa sesamaku manusia? Tapi dalam bahasa Inggris itu dipakai kata itu saudara. Who is my neighbor? Siapa sesamaku manusia? Siapa orang-orang yang tinggal di sekelilingku? Nah, pikiran mereka pada saat itu mempertanyakan kepada Yesus, who is my neighbor? Apakah sesama saya itu adalah orang yang sesuku, orang yang satu jenis? Artinya kalau memang saya orang Chinese, berarti sesama saya orang Chinese. Di luar Chinese itu bukan sesama saya. Kita Indonesia. Kita siapa saudara? Kita Indonesia. Lihat teman sebelah kiri kanan saudara. Tanya, suku mana gitu. Ku tak pandang dari suku mana. Asal kau berdiri di Indonesia. Lahir di Indonesia. Saya lahir di Indonesia, sudah lahir di Indonesia. Kita Indonesia. Kita Indonesia. Ada yang gak bangga jadi Indonesia nih. Saya Indonesia. Saudara? Kita Indonesia, saudara. Jadi saya gak pusing kalau ada tetangga saya orang yang katanya dari suku Jawa, atau tetangga saya dari suku Batak, atau tetangga saya orang Chinese, atau tetangga saya orang Madura, atau tetangga saya orang apa. Itu yang Yesus katakan dan Yesus ajarkan. Cuma saya tahan khotbah ini untuk minggu depan. Minggu depan ada yang khotbahkan ini. Nah, waktu Yesus bilang katanya, kasihlah sesama manusia, mereka tanya, siapa samaku manusia? Nah, cuman pertanyaan ini saya sedikit perdalam lagi saudara. Di zaman sekarang kalau Tuhan Yesus bilang kasihlah sesama manusia, apakah kita bisa mengasihi sesama kita yang adalah manusia itu ketika dia tipu saya? Apakah saya bisa mengasihi sesama saya, dalam hal ini sesama saya adalah orang yang tinggal satu rumah dengan saya, ada di dalam satu kamar dengan saya, dan sudah diberkati dalam sebuah pernikahan kudus di hadapan Tuhan, kan sesama saya juga kan? Bagaimana mungkin saya bisa sayang, mengasihi dia, seperti saya mengasihi diri saya sendiri, kalau dia selingkuh? Kan ini jadi serius banget saudara. Bagaimana saya bisa mengasihi sesama saya? Siapa sesama saya? Orang-orang yang melakukan bisnis bersama dengan saya. Orang-orang yang melakukan bisnisnya dengan kotor. Orang-orang yang melakukan bisnisnya dengan jahat mungkin. Yang menyebabkan saya jadi rugi, yang menyebabkan saya tertipu, yang menyebabkan saya jadi susah. Yang menyebabkan saya malah jadi seperti saya jadi tersangka. Padahal saya gak lakukan apapun. Dunia ini rupanya dipenuhi oleh sesama yang dipengaruhi oleh pikiran-pikiran dari kuasa-kuasa di atas yang gak kelihatan. Yang akhirnya menjadi keinginan untuk menguasai satu sama lain. Keinginan untuk menghancurkan satu sama lain. Keinginan untuk mengalahkan satu sama lain untuk kepentingan diri sendiri. Saudara perhatikan, itu sesama kita. Nah, kalau, sekali lagi saya tahan khotbah ini untuk minggu depan. Kalau Tuhan Yesus katakan, kasihlah sesama manusia, your neighbor. Terus kita bertanya, bagaimana mungkin saya bisa mengasihi orang-orang yang seperti ini dan saya selama ini tinggal di tengah-tengah lingkungan seperti ini? Mana mungkin saya bisa menang? Mana mungkin saya bisa melakukan firman, kasihilah sesamaku manusia? Mereka udah begitu jahat sama saya. Nah saudara, sekali lagi, selama 1 bulan ini tema kita who is your neighbor? Tapi juga kita akan membahas mengenai siapa sebenarnya sesamaku. Tuhan Yesus juga sendiri katakan begini saudara. Hendaklah kamu cerdik seperti ular. Jangan sop, koma. Karena kalau kamu cuma cerdik seperti ular, kamu likiat. Kamu licik. Bisa jadi licik karena gak tulus. Makanya Yesus tambahkan, tapi tulus seperti merpati. Kenapa Yesus bilang kamu harus menjadi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati? Karena Yesus bilang begini, aku kirim kamu untuk tinggal dalam dunia ini seperti domba di tengah-tengah serigala. Saya tahan khotbah ini untuk minggu ketiga. Akan ada lagi yang khotbahkan ini. Tapi betul kan saudara, artinya Yesus ini lagi bilang begini, kamu tuh tinggal dalam dunia ini seperti domba tinggal di tengah-tengah serigala. Bayangin saudara, domba di tengah-tengah serigala. Tapi mesti menang. Dan jelas Yesus katakan kamu gak boleh jadi serigala. Orang serigala aja pengen jadi domba, serigala berbulu domba.
serigala pengen jadi domba. Menyamar untuk bisa memangsa domba. Nggak mungkin dong kamu domba mau berbulu serigala. Jangan, kamu tetap domba. Tapi gimana caranya kamu domba di tengah-tengah lingkungan yang begitu jahat. Lingkungan yang kamu sudah nggak bisa kontrol. Kejahatan nggak bisa kita kontrol, saudara. Polisi juga sulit untuk kontrol kejahatan. Tapi paling nggak bisa diredam. Ada memang puji Tuhan kita harus tetap berdoa buat TNI, kita harus tetap berdoa buat Polri. Untuk jaga keamanan masyarakat kita. Menjaga keamanan bangsa kita. Saudara nggak setuju masa dengan ini? Kita harus dukung ya, TNI kita dukung, Polri kita dukung. Kita Tapi saya perlu sampaikan ini buat saudara bahwa Yesus sendiri katakan, dia nggak bilang bahwa dunia ini baik-baik saja. Dia katakan bahwa di tengah-tengah, kamu ini akan tinggal di tengah-tengah dunia yang kayak serigala orang-orangnya. Artinya orang-orang ini gini, maksudnya gini, jangan sampai saudara berpikiran bahwa jahat nih, jahat. Jadi paranoid, saudara kemana-mana, jahat. Akhirnya saudara nggak bisa lakukan apa-apa. Enggak, bukan itu juga. Kamu harus hidup, survive di tengah-tengah dunia ini, walaupun sekelilingnya ada begitu banyak yang kamu nggak bisa prediksi. Kenapa jadi begini? Kenapa jadi begini? Ternyata dalam hal bisnis, dalam hal pergaulan, dalam hal cari jodoh. Domba hati-hati waktu cari jodoh. Jangan saking polosnya nggak cerdik. Dimanfaatkan sama orang lain. Jadi Yesus sendiri katakan bahwa memang kamu tinggal di tengah-tengah dunia yang seperti serigala yang siap untuk mangsa kamu. Makanya kamu harus cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpati. Now, bagaimana caranya supaya saya sebagai domba bisa survive di tengah-tengah my neighborhood, di tengah-tengah tetangga-tetangga, saya nggak bilang tetangga kita jahat, bukan itu maksud saya. Tapi di sekeliling dunia kita yang kita sendiri nggak bisa tahan, saudara. Kadang-kadang ada begitu banyak orang yang berpikiran jahat, berpikiran licik, dan pada akhirnya kita jadi korban. Tapi Tuhan juga nggak mau kita jadi korban. Tuhan mau kita jadi pemenang, bukan jadi korban. Makanya kudu cerdik. Tahan buat minggu ketiga. Lalu saya nonton film, by the way saya nonton drama Korea. Wah, oh yes, pastor nonton drama Korea. Kalau gitu gua nonton lebih banyak gitu. Nah, tenang aja, saya bisa atur waktu saya disiplin diri saya. Jadi saya nonton hanya untuk waktu-waktu yang sangat singkat. Tapi memang saya ngeberesin 38 seri drama Korea. No. Tenang aja, saya tetap berdoa, saya tetap puasa, saya tetap baca firman, saya tetap hafalin firman. Tenang. Tapi kalau saudara nggak bisa menguasain diri untuk nonton drama Korea, itu yang mesti hati-hati. Oke? Penguasaan diri adalah kuncinya. Nah, saya nonton drama Korea, ini filmnya film kerajaan, bukannya film-film itu ya, film-film drama Korea yang biasa. Tapi ini film kerajaan Korea, pada saat itu ada peperangan antara pangeran yang satu dengan pangeran yang lain karena perebutan kekuasaan. Tapi pangeran yang kecil ini, dia tulus aja sudah, dia polos, dia gak punya niat jahat, dia hanya mau mengabdi kepada bangsanya, dia hanya mengabdi kepada kerajaan, dia setia pada raja, dia setia pada ibu suri, dia setia sama semua saudara-saudara ya. Tapi sementara ada satu saudara yang sangat ambisius, mau ngerebut kerajaan ini, mau ngerebut kekuasaan dari raja, karena rajanya juga udah sekarat, udah setengah mati saudara. Dan ada anak, saya ceritanya pokoknya gini loh saudara, intinya loh begini, kalau nonton film, saudara sadar atau gak sadar, jagoannya selalu kalah duluan. Benar apa enggak? Nah, orang yang jagoan ini nih ya, pemeran utamanya salah satunya adalah ini nih yang pangeran yang baik. Dia mau polos saja, dia mengabdi pada negaranya sangat polos. Dia nggak pernah tahu ada trik-trik yang dilakukan oleh kakaknya untuk menjatuhkan raja dan sekaligus untuk ini, soalnya ini anak pangeran ini disayang sama ibu suri, disayang juga sama rajanya. Sedangkan yang ambisi ini seolah-olah mau disingkirin sama ibu suri dan mau disingkirin sama raja. Artinya bukan disingkirkan mati, tapi dijauhkan dari tahta supaya dia jangan ngerongrong tahta. Tapi karena orang ini jahat saudara, dia punya pikiran 5 kali lebih cepat daripada orang polos. Saudara sadar gak ini? Kadang-kadang kita polos itu jadi kelihatannya blow on gitu. Bener apa enggak sih saudara? Iya kan? Kok bodoh amat ya? Kenapa gue bisa ketipu ya? Karena orang yang nipu lebih pintar daripada orang yang ditipu. Itu udah pasti anak kecil juga tahu.
Makanya saudara jangan heran kalau kita ketipu, yang nipu itu pasti lebih pintar. Dia udah berpikir 5 kali ke depan, sebelum gua ketahuan, gua mesti begini, gua mesti begini, gua mesti begini. Dia bikin strategi. Bukankah dunia kita seperti itu, saudara? Nah, makanya saya nggak mau kita nggak tahu siapa tetangga kita. Kita mesti ngerti situasi keadaan kita, masyarakat kita, supaya kita bisa paham betul. Saya jangan sampai jadi domba yang dimangsa sama serigala. Nah, jadi dari film itu, kok film lagi? Itu cuma contoh. Dari film itu saya belajar bahwa memang seringkali orang yang benar itu jalannya lempeng-lempeng aja dan memang harus tetap dipertahankan seperti ini. Tapi jangan jadi bodoh. Kita mesti diperlengkapi dengan senjata supaya kita bisa menang ketika menghadapi orang-orang yang berpikiran 5 kali lebih licik untuk mencapai tujuannya daripada kita yang sedang berjalan dengan tulus dan dengan jujur. Saya nggak akan kalah karena saya berpegang kepada firman Tuhan. Kita nggak akan kalah karena kita berpegang kepada kebenaran dan kebenaran nggak akan pernah dikalahkan oleh kejahatan. Itu firman Tuhan. Justru kita yang mengalahkan kejahatan dengan melakukan kebenaran. Cuman pertanyaannya begini, bagaimana mungkin saya bisa menang dan tetap ada dalam kebenaran? Sementara ada orang yang mungkin berlari-lari dengan begitu cepat karena mereka punya pikiran-pikiran yang jahat. Pikiran-pikiran yang kayaknya pikiran-pikirannya lihai banget tapi gak tulus. Malah bisa mengorbankan banyak orang, mengorbankan kerajaannya bahkan kalau dalam film tadi. Mengorbankan semua saudara-saudaranya, bahkan membunuh orang-orang yang dekat dengan raja. Terjadi banyak chaos karena ada orang-orang yang mencoba untuk mencapai tujuannya untuk kepentingannya sendiri. Dan dunia kita itu seperti itu. Terima atau gak terima, percaya atau gak percaya, dunia ini gak semakin baik. Kejahatan semakin jahat. Dulu yang namanya mencuri, itu tabu banget. Ada satu daerah, saya lupa di luar negeri sana katanya tinggalin aja mobilnya. Kunci masih ngegantung di situ, gak akan ada yang nyolong. Tapi ini aneh. Kejahatan semakin luar biasa, bahkan ada orang di dalam pun masih bisa dicolong. Karena kejahatan udah begitu advance. Kejahatan udah begitu advance, kejahatan udah begitu canggih dengan semua pemikiran-pemikiran karena orang makin hari nggak semakin lebih baik pemikiran, bahkan semakin lebih smart. Kejahatan sekarang kalau sudah lihat di sekeliling kita, di tetangga kita, artinya di lingkungan kita, in our neighborhood, ya tetangga orang-orang yang dekat dengan kita, di sekeliling kita, itu kejahatan ada di mana-mana, saudara. Di gereja aja helm bisa hilang, kan itu juga aneh, saudara. Kami baru ada Natalan Natalan sekota di Gor kemarin itu ada salah satu panitia kehilangan handphone. Gara-gara apa lagi? Desek-desekan lagi mau foto sama wali kota gitu waktu mau foto sama panitia dan lain sebagainya. Desek-desekan. Panitia juga saat begitu beres handphonenya hilang. Loh itu kan padahal sebenarnya itu lingkungan orang-orang yang sebenarnya seharusnya juga orang-orang Kristen. Tapi kejahatan bisa ada di mana-mana. Nah pertanyaannya sekarang apakah kita bisa cerdik? Tapi juga tulus. Nah ini keadaannya saudara, ini kenyataan yang terjadi di dalam lingkungan kita dan ini latar belakang khotbah saya pada hari ini. Baru masuk khotbah. Yohanes 17 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Ini doanya Yesus kepada Bapa di sorga ketika dia hampir selesai dengan tugasnya di dunia ini dan menuju salib, menuju Golgota. Sebelum itu dia berdoa, betul-betul dia berdoa kepada Bapa dan salah satu poin doanya yang saya ingin bahas buat saudara pada pagi hari ini adalah Yohanes 17 ayat yang ke-14. Judulnya senjata perlindungan. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, para murid. Dan dunia membenci para murid. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku gak minta supaya engkau ambil mereka dari dunia. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Dan firman-Mu adalah kebenaran. Saudara lihat. Doa Yesus dengan sangat plain. Dengan sangat jujur. Terbuka banget dia bilang. Bapa, aku sudah memberikan kepada mereka firman-Mu. Saya paraphrase ya.
Karena apa? Karena aku gak mau mereka diambil dari dunia. Aku mau mereka tetap tinggal di dalam dunia. Karena mereka punya tugas. By the way, mereka yang mau cepat-cepat mati karena frustasi. Dengar firman ini, Yesus gak mau cepat-cepat saudara mati. Siapa yang mau meninggal duluan? Oke, siapa yang mau umur panjang? Tetap dalam dunia. Pertanyaan Batman, jebakan. Pada kamu ngangkat tangan kan? Hei, pertanyaan saya bagi saudara, siapa yang mau tetap hidup dalam dunia, sejahtera, diberkati, berkemenangan? Angkat tangan saudara. Yes. Thank you. Itu doa Yesus. Itu doa Yesus. Jadi saudara sedang menggenapi doa Yesus kalau saudara tetap mau ada dalam dunia ini. Karena masih ada tugas. Bukan tetap ada dalam dunia ini untuk menikmati dan menjadi sama dengan dunia ini, bukan. Tapi kita masih punya tugas, belum beres. Kalau boleh saya minta saya umurnya 130. Kalau boleh. Kenapa 130 kayak 45 kekuatannya? Kalau boleh. Kenapa masih banyak kerjaan yang harus diberesin? Dan Tuhan bilang aku tempatkan mereka, aku mengutus mereka ke dalam dunia seperti engkau utus aku ke dalam dunia. Sekarang aku utus mereka dalam dunia. Jadi mereka harus hidup dalam dunia dengan tugas, tanggung jawab yang harus mereka selesaikan. Namun aku sadar Bapak, kalau mereka tetap ada di dalam dunia dan engkau nggak ambil mereka dari dunia, kalau mereka masih ada di situ, dunia mereka itu jahat. Neighborhoodnya mereka itu kadang-kadang mereka nggak ngeh bahwa mereka itu sedang diincer sama kejahatan. Mereka kadang-kadang sedang diincer mungkin sama ada cobaan yang membuat mereka jatuh. Karena mereka terang. Dalam dunia ini mereka terang. Itu kelihatan banget kalau terang. Dan biasanya itu diincer sama orang. Bukan diincer sama orang, diincer sama kuasa-kuasa itu yang pakai orang. Yang hendak berbuat jahat. Jadi kelihatan benar Bapak. Sementara mereka dalam dunia ini aku gak mau engkau ambil mereka dari dunia. Biarkan mereka dalam dunia. Karena mereka harus selesaikan tugas mereka. Sampai selesai. Nah sementara mereka tinggal. Aku nih udah kasih mereka firman-Mu. Aku udah berikan kepada mereka firman-Mu. Supaya mereka tetap ada dalam dunia ini. Bertahan hidup. Di tengah-tengah neighborhood mungkin yang kurang baik. Di tengah-tengah neighborhood mungkin yang gak semakin baik juga. Tapi mereka tetap bisa menang, bertahan, dan menjadi pengaruh di situ. Bukan dipengaruhi oleh yang jahat. Tapi mempengaruhi justru lingkungan yang jahat. Bisa berubah menjadi lingkungan yang baik. Gimana caranya? Aku sudah memberikan firman-Mu kepada mereka. Oleh sebab itu kuduskan mereka dengan firman karena firman-Mu adalah kebenaran. Dan kuduskan mereka dalam kebenaran firman itu. Khususkan mereka dalam kebenaran firman-Mu. Saya sedikit cerita. Saya baru pulang dari Ambon, Pulau Buru. Pastor Yohana itu yang buka jalan ke sana pertama sama dari sekolah Alkitab Stema di Ambon. Wah itu masuk luar biasa. Jalannya itu luar biasa saudara. Tapi puji Tuhan. Pemerintah sudah membangun jalan yang tadinya 40 kilo dijalani itu dengan beberapa hari. Jalannya mesti berapa hari. Cuma 40 kilo. Tapi sekarang 40 kilo bisa dijalani dengan mobil 3 jam. Ya sudah ngerti maksudnya ya. Jadi jalannya itu seru banget. Nah kami dengar berita bahwa kami harus datang ke sana karena kepala suku. Ini kepala suku masih murni banget. Isi adat itu masih kuat banget saudara. Dan mereka animis. Bahwa pemilik tanah ini, kepala desa ini yang menjadi kepala suku di sana, pemilik tanah ingin menghibahkan tanahnya buat gereja. Wow, itu luar biasa saudara. Mereka sangat menjaga, bahkan kalau kita masuk ke danau saudara. Jadi yang menghubungkan itu adalah perahu kayu yang kecil, duduk cuma satu orang begini. Tapi ada itunya, mereka harus dayung. Nggak boleh pakai mesin, motor, gitu nggak boleh. Jadi mesti dayung. Kenapa? Kami nggak mau kotori danau ini. Karena kalau kan kotor ya, banyak minyak dan lain sebagainya. Nah, tapi nggak mau kotori. Udah. Nah, jadi ini masih dijaga benar adatnya. Cuma yang hebatnya begini saudara. Dulu kepala suku ini menolak sama sekali kekristenan. Tapi ada hamba-hamba Tuhan masuk ke sana. Ya melayani di situ, berkebun sama masyarakat. Sebelum berkebun diajarin firman Tuhan untuk mengucap syukur. Didoain kebunnya. Lalu wah panennya luar biasa. Mengucap syukur lagi sama Tuhan. Dan akhirnya terus pendekatan. Dan lama-lama saudara. Orang yang tadinya menolak ini, yang tadinya menganiaya bahkan, nggak mengizinkan gereja boleh masuk di sana, tapi sekarang justru kami terbuka.
kami lihat kalau orang Kristen datang ke sini bukannya untuk ngambil, tapi untuk memberi. Dan itu yang mereka lihat dan mereka persembahkan 10 hektar ke Yayasan HBLM kita. Dan ada lagi sekitar 5.000 atau berapa meter persegi gitu, 5.000 kira-kira 5 meter dipersembahkan untuk membangun gereja di situ. Dan mereka bilang begini, kami tahu kalau gereja ada di sini, masyarakat kami sejahtera. Masyarakat kami jadi lebih baik dan lain sebagainya. Wah, itu saudara, saya mau bilang begini buat saudara bahwa kehadiran seharusnya kehadiran terang, kehadiran firman hidup itu memberikan kehidupan. Bukannya mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi justru aku datang memberikan hidup dalam segala kelimpahannya. Dan terbuka kesempatan sebetulnya untuk membangun masyarakat di sana. Yang sebetulnya mereka juga kehidupannya sangat terbelakang saudara. WC aja gak ada. Saya tanya ada 63 rumah di sana, cuma 3 yang punya WC. Dan waktu saya datang ke WC-nya itu bukan WC. Jadi kalian mandi kemana? Sebut, tunjuk sungai. Hah? Saya lagi lihat ada orang cuci piring di situ. Tapi mandi juga di situ, iya. Loh, kalian kalau lagi kebelet kemana? Sama, semuanya ada di situ. Itulah terbang. Lalu waktu kami datang ke sana langsung bangun WC, MCK dan lain-lain. Wah, sudah bisa bayangin. Kehadiran terang itu memberi kehidupan. Kehadiran Tuhan itu memberi kehidupan. Nah jadi ini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus bahwa kalau kamu ada dalam dunia ini kamu membawa perubahan. Kamu jadi the agent of change. Jadi agen perubahannya. Bukannya kamu yang dirubah oleh dunia ini. Yang tadinya baik jadi jahat. Yang tadinya tulus jadi licik. Enggak. Kamu harus tetap tulus, cerdik. Supaya membuat orang yang bertolak belakang dengan nilai-nilai kerajaan sorga. Berbalik kepada nilai kerajaan sorga. Itu tujuannya kita mengubahkan kehidupan, mengubahkan pola pikir seseorang dengan cara kita masuk ke sana dan jadi pengaruh di sana. Makanya kenapa Tuhan Yesus bilang jangan ambil mereka dari bumi. Jangan keluarin mereka dari dunia karena ada kesulitan terus langsung diangkat dari dunia. Banyak orang, khususnya orang Kristen. Tuhan, capek aku hidup ini. Tuhan, ambil nyawaku. Hanya karena saudara lagi kejepit, saudara mau cepat-cepat masuk ke sorga. Kata Tuhan, waktumu belum beres. Kamu sih tetap diam. Tapi gimana bisa bertahan? Aku sudah berikan firman kepada kamu. Aku sudah berikan senjatanya kok. Aku sudah berikan perlengkapan yaitu firman Allah. Makanya kenapa Yesus katakan aku memberikan firman kepada mereka. Namun Tuhan, Bapak jangan cabut dulu mereka dari bumi. Biarkan mereka ada di bumi. Tapi mereka punya firman, itu senjata perlindungan buat mereka untuk bisa mempengaruhi orang lain. Jadi Tuhan Yesus lagi ngajarin sebenarnya dalam doanya buat kita pada pagi hari ini. Bahwa dia mau supaya kita menjadi pengaruh pada saat kita hidup dalam dunia yang neighborhoodnya ini, gak karu-karuan sudah. Bagaimana dengan anak-anak kita? Saya sangat setuju kalau orang tua mempersiapkan masa depan buat anak-anaknya. Saya sangat setuju, memang itu keharusan. Ada banyak orang tua yang katakan, udah aman, anak saya udah punya rumah sendiri. Disiapin rumah buat anaknya sebelum nikah. Wah, saya senang banget, tuh anak hoki banget ya. Puji Tuhan, orang tua bisa nyiapin, senang saya. Wah dia udah punya mobil, udah dikasih toko 1. Mau kurang yang lain, ya cek dulu toko sebelah. Nanti ada toko lagi, ya udah ini. Pokoknya, nah jadi sudah siapin. Buat masa depan anak, kita harus kerja keras. Saya setuju orang tua seperti itu. Namun, saya lebih setuju kalau orang tua mempersiapkan masa depan anaknya, memberikan warisan pada masa depan anaknya, itu berupa firman Tuhan. Saya lebih setuju itu saudara. Kenapa? Jelas, Amsal, mari saya mau sudah buka Amsal. Bagaimana doa Yesus ini bisa berlaku dalam kehidupan kita. Amsal 1 ayat 20 sampai dengan 33. Saya mau baca ini dulu buat saudara. Dengar ini saudara. Jadi Tuhan mau memberikan hikmatnya buat kita. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. Di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Ini hikmat dari atas. Sudah pegang ya. Sudah jangan ada yang lamun. Ini hikmat dari atas. Hikmat dari Tuhan. Berseru di mana-mana. Jadi kita bisa belajar firman Tuhan dari manapun. Dimanapun kita ada. Firman itu ada di situ.
Kita perlu belajar. Nah, di atas tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang ia mengucapkan kata-katanya seperti menawarkan, "Hei, datang ke sini. Berapa lama lagi, hai orang yang tidak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh. Orang bebal benci kepada pengetahuan. Berapa lama lagi? Karena aku hikmat sedang berseru-seru nih katanya. Berpalinglah kamu kepada teguranku," kata hikmat. Ini hikmat dari atas, hikmat dari Tuhan. "Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku." Perhatikan. "Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Apa yang terjadi? Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu." 27. "Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu." 28. "Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, 'Hikmat, mana hikmat? Tolong saya, tolong saya. Saya mesti ngapain sekarang? Saya bingung, saya gak punya jalan. Gimana caranya?' Tapi udah dalam kesesakan, udah dalam kecelakaan. "Aku gak akan jawab," kata hikmat. "Mereka akan bertekun mencari aku, tapi tidak akan menemukan aku. Karena udah masuk duluan ke lubang. Oleh karena itu, oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan." Ayat yang 30. "Tidak mau menerima nasihatku, tapi menolak segala teguranku." 31. "Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka." 32. "Sebab orang yang tidak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaian." Yang terakhir 33. "Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka." Firman Tuhan bilang, ajar anak-anakmu dengan firman sejak mereka dari kecil. Mereka gede sendiri dulu, ya saya gede sendiri. Nggak ada orang tua saya ngomongin saya kayak begini. "Oh, saya sibuk, nggak punya waktu. Biar anak kan udah ada di sekolah minggu. Anak-anak kan udah ada di sekolah." Saya mau sudah dengar saya. Tanggung jawab rohani anak-anak kita tergantung dari kita orang tuanya. Saudara nggak ngerti maksud saya? Tanggung jawab anak-anak kita, tanggung jawab kerohanian anak-anak kita itu ada di atas kita, orang tua. Bukan di guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu cuma nolong, memfasilitasi seminggu sekali. Tapi orang tua di rumah, itu setiap hari ketemu sama anak-anak. Siapa yang memuridkan mereka? Kudu orang tua lebih banyak waktunya. Kudu orang tua yang ngajarin mereka, doain mereka sungguh-sungguh. Itu hikmat. Dan itu sudah diajarkan dalam firman Tuhan. Namun sudah dengar saya, nggak dilakukan. Padahal udah dinasehati orang tua, kamu bertanggung jawab. Anak dari kecil, bahkan dari ini nih, dari womb, dari apa namanya? Sampai lupa. Dari rahim, doain waktu ketahuan istrimu hamil, suami-suami langsung doain, tumbangin tangan. Sebut firman Tuhan ke dalam telinganya, walaupun belum ada telinganya. Tapi rohnya udah ada. Ngomong firman Tuhan terus sampai 9 bulan, terus sampai dia lahir, sampai dia gede, sampai dia remaja, sampai dia pemuda, sampai dia nikah dan dia keluar dari rumah. Terus berikan semua perkataan-perkataan firman, ajar mereka, didik mereka. Amsal 22, kalau saya mau saudara baca Amsal 22. Amsal 22 ayat yang ke-6. "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Didik mereka. Saudara, banyak orang tua gak mau didik anaknya secara rohani. Didik anaknya cuma buat nyari duit. Which is bagus, tapi kurang sempurna. Didik anak kita untuk bisa bisnis bagus dengan nilai-nilai yang bagus. Nilai firman Tuhan. Kalau sudah setuju katakan amin. Jangan ngelamun. Come on. Sudah setuju dengan saya katakan yes. Tapi yang terjadi ada banyak orang tua yang datang ke konseling, bilang sama pendeta, ngomong sama pendeta, curhat sama pendeta, "Pak, doain anak saya. Nggak pulang-pulang udah seminggu. Pak, anak saya." Kenapa? Ngehamilin anak orang. Sorry, saya ngomong apa adanya, masyarakat banget ini sudah. Ini yang terjadi. Kalau saya mau katakan, Amsal 1 tadi sudah katakan.
hikmat, tanda kutip ya, sedang mengolok-olok. Karena dari dulu kamu gak mau ngajarin dia. Sekarang begitu anakmu jauh dari Tuhan, anakmu jatuh dan anakmu, terus mau ngapain? Capek kan? Tapi bukan berarti gak ada hikmat loh, ada hikmat. Tapi kamu gak mau denger. Oke. Tenang, saya tahu. Ada beberapa saudara bilang begini, ya gak ada harapan dong. Tetap ada firman yang bisa memulihkan anak-anak kita. Firman itu masih tetap berkuasa. Asal kita balik ikutin apa yang sekarang firman harus katakan. Jangan bilang gini, udah kepalang dah. Udah yang satu. Udah pokoknya sekarang bikin anak baru. Nah dari sini baru kita bangun mereka benar-benar gitu. Yang ini udah lah lewatin aja. No. Selalu ada harapan buat orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan. Itu pasti dalam nama Yesus. Masih ada pemulihan saya percaya. Masih akan ada pertobatan saya percaya. Tapi lakukan apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Saudara bersama dengan saya katakan yes. Wah udah nyesel Pak. Udah habis-habisan kita, udahlah. Pak saya lebih baik mati aja deh. Gak tahan hidup dunia ini. Saya dibohongin orang dan lain sebagainya bla 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 bla. Tunggu dulu. Kamu mungkin kurang hikmat kemarin. Sekarang kamu cari-cari hikmat. Dan hikmat itu seharusnya kemarin. Jangan sekarang nyarinya. Dari kemarin kamu nyari. Dari kemarin kamu harus lakukan. Tapi kamu menolak ya. Dan pada akhir waktu itu kejadian. Kamu nyesel sendiri. Kamu marah sendiri. Bahkan kamu mempersalahkan Tuhan. Saudara kalau Yesus sendiri udah katakan. Aku sudah memberikan firman kepada mereka. Supaya mereka hidup dalam dunia ini. Dunia yang penuh dengan berbagai macam kelicikan mungkin, berbagai macam yang nggak benar. Tapi ada firman. Kenapa kamu nggak pakai firman itu? Kenapa harus nunggu sampai jatuh dulu baru nyari firman? Kenapa harus nunggu sampai harus rugi dulu baru cari firman? Kenapa harus nunggu sampai sakit dulu baru cari firman? Yohanes Sunardi udah bilang setiap tahun. Dan kalau sampai tetap aja sakit, kan firmannya udah ada. Andi Iskandar minggu lalu khotbah bagus banget ya. Oh gak setuju ya? Oh. Andi tuh khotbah bagus banget loh minggu lalu. Ada orang yang cuma dengar olahraga. Oh tahu olahraga, tahu. Dilakukan gak? Terus sakit, begitu sakit. Makan diatur gak? Ya denger sih bagus. Yohanes Sunardi lucu, wah keren. Tapi dilakukan gak? Sudah diberikan firman. Untuk hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Terus tiba-tiba waktu kejadian, kenapa begini? Firmannya gak dilakukan. Firman itu penting sekali saudara. Now, bagaimana sih doa Yesus ini bisa kita bawa pulang dan kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Saya mau saudara buka Filipi pasal yang keempat ayat ke-8 dan saya mau ini menjadi ayat emas saudara. Ini harus menjadi ayat hafalan kita selama tahun ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu hikmat dari atas, itu hikmat dari Tuhan. Semua yang benar, apa yang benar? Sudah terjemahkan, apa yang benar? Sudah dengan firman Tuhan. Semua yang mulia, apa yang mulia? Semua yang adil, apa yang adil? Oh saya harus membuat keputusan, apa yang adil? Semua yang suci, apa ini suci atau enggak? Ini kudus atau enggak? Apa yang manis? Oh enggak, ini pahit nih. Jangan pikirin, yang manis pikirin. Apa yang sedap didengar? Oh kalau saya ngomong gini enggak sedap didengar. Oh kalau saya bikin hoax enggak sedap didengar. Jangan pikirin. Yang sedap didengar apa? Yang disebut kebajikan apa? Yang patut dipuji. Kalau saya lakukan ini patut dipuji atau enggak? Terpuji atau enggak? Atau malah terkutuk kalau saya lakukan ini? Pikirkan semua itu hikmat dari atas. Karena itu adalah senjata yang Tuhan berikan buat kita untuk hidup dalam dunia ini. Sekali lagi. To live in our neighborhood.
untuk tinggal di dalam lingkungan sekitar kita supaya kita bisa menang, supaya kita tetap bisa melakukan firman Tuhan di tengah-tengah lingkungan yang enggak baik. Pikirkanlah semuanya itu. Hikmat itu datang dari masuk ke dalam pikirannya kita. Hikmat. Nah, saya mau ingetin kepada saudara. Saya udah khotbahkan ini beberapa kali di dalam beberapa pertemuan. Dan saya mau sampaikan ini juga buat saudara. Ada 4 sumber hikmat. Saya akan tutup dengan ini. Sumber hikmat. Ada 4 sumber hikmat. Saudara buka Yakobus pasal yang ketiga, ayat 15. Ada hikmat dari atas. Yang pertama, dari atas. Ada hikmat dunia. Ada hikmat nafsu manusia. Lalu yang keempat ada hikmat setan. Saya mulai dengan hikmat setan. Kalau ini TV, saudara. Kalau ini layar monitor pikiran kita. Cuman ada 4. Kalau ini kepala manusia. Jangan ketawain ini. Ya kalau ini kepalanya manusia, otaknya manusia. Kan hikmat masuk ke sana. Cuma ada 4. Yang pertama ada hikmat dari atas. Yang kedua hikmat dari dunia. Tergantung nih, mana hikmat yang kita mau pakai. Channel apa yang kita mau pakai. Ini saya ulangan aja buat saudara. Nggak mungkin hikmat dunia sama hikmat dari atas itu nyatu main bersama-sama dalam pikiran kita. Nggak mungkin. Pasti cuma salah satu. Cuma satu aja hikmat yang masuk ke dalam pikiran manusia. Amsal 2 ayat yang ke-10. Saudara bukan nanti Amsal 2 ayat yang ke-10 bilang begini. Karena hikmat masuk ke dalam apa? Hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Hikmat akan masuk ke dalam hatimu. Jadi apa yang ada di kepalamu, hikmat apa yang ada di kepalamu, itu akan masuk ke dalam hatimu. Amsal 4 ayat 23 bilangnya apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, jaga apa yang masuk ke dalam hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati ini akan terpancar kehidupan. Bagaimana kehidupanmu sangat ditentukan oleh apa yang ada di hatimu. Dan apa yang ada di hatimu tergantung bagaimana engkau menjaga hatimu. Itu sebenarnya masuk dari pikiranmu. Dari hikmat yang kamu punya. Nah pertanyaannya sekarang adalah hikmat mana yang sering masuk ke dalam pikiranmu? Saya bahas sedikit hikmat setan. Secara logika, jangan pakai hikmat atas Tuhan ya. Secara logika, nggak mungkin orang bunuh diri. Secara nafsu manusia, hikmat nafsu manusia, nggak mungkin orang nyakitin tubuhnya sendiri. Kemarin pulang dari Danau Rana, kami menuju Namlea. Dalam tengah perjalanan itu, kami harus berhenti karena ada seorang ibu, saya nggak tahu, dia stres atau frustasi atau apapun namanya. Dia harusnya dia minum sirup, dia minum molto. Jadi salah minum. Entah salah, entah sengaja, tapi dia bilang dia mau mengakhiri hidupnya. Ada satu ibu lagi bawa anak, lalu ada di sumur kering, lalu dia lempar anaknya ke sumur kering. Dan ketahuan anaknya meninggal, artinya ketangkep ini si ibu, anaknya sudah mati di bawah. Lalu ditanya sama polisi di kantor polisi, kenapa kamu lakukan itu? Kan itu anakmu sendiri. Ada yang berbisik di telinga, coba lempar anakmu ke sumur. Dilempar anaknya ke sumur. By the way, Yesus pun dibisikin. Waktu ada di bumbungan bait Allah, dibisikin, lompat, lompat. Nanti mati, pakai hikmat dunia nih. Nanti mati dong kalau lompat. Kan tinggi banget nih. Pakai firman, ada malaikat nanti datang. Pakai logika lagi, gak bisa. Pakai rema. Ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Tapi ada setan berbisik. Satu kali saya lagi nyetir mobil Honda, waktu itu pinjemin mobil Honda. 130, enak, habis makan siang, 1:30 jam 2, di tol. Lagi ngebut sendirian, di depan ada truk.
Truknya isinya baja. Tuh yang begitu tuh baja gitu. Panjang. Terus lagi udah rada-rada ngantuk habis makan gitu. Coba ngebut sedikit lagi tabrak bagian kirinya. Pengen tahu mobil ini muternya kayak gimana. Title saya adalah pendeta penuh GSJA Bethlehem. Gembala sidang GSJA. Tapi dengar suara itu, Yesus aja dengar. Hikmat siapa? Setan. Pakai hikmat manusia? Enggak. Mana mungkin saya mau jedorin diri saya ke situ. Pakai hikmat dari atas? Apalagi nggak mungkin. Nafsu manusia? Nggak mungkin lah saya nyakitin diri saya sendiri. Dari siapa? Hikmat setan. Hati-hati sama hikmat setan. Tadi pagi jam 5 pagi saya Mama setel TV. Saya dengar satu TV. Seorang bapak di Palembang ditangkap sama polisi. Kenapa? Mencabuli anaknya sendiri. Hah? Bapak mencabuli anak perempuannya sendiri. Dan lain sebagainya. Sudah, itu hikmat setan. Yang ketiga, nafsu manusia. Wong udah tahu, itu bukan duit dia, tapi karena nafsu. Gue pengen beli ini, gue pengen beli ini, gue pengen punya ini, gue pengen punya ini. Bukan duit dia udah tahu, tapi karena nafsu yang mendorong dia, hikmatnya. Akhirnya dia melakukan suatu korupsi kah, nyuri duit orang lah dan lain sebagainya. Yang bukan milikmu. Itu suami orang. Kalau pakai logika, kan udah tahu secara hukum itu salah. Betul gak saudara? Tapi kenapa masih dilakukan? Itu istri orang. Gak ada yang tahu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di sorga tahu. Ya betul? Secara hikmat dari atas gak mungkin. Secara hikmat dunia, ketangkep loh. Dosa lu masuk KPK tuh, ketangkep KPK masuk penjara. Tapi kenapa? Nafsu manusia ngedorong. Nafsu dunia, hikmat dunia. Hikmat dunia biasanya yang logika-logika aja. Ya, tapi hikmat dunia juga gitu. Tampar pipi kanan, balas, cetot pipi kirinya. Itu hikmat dunia. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Itu hikmat dunia. Tapi bagaimana dengan firman Tuhan? Dengan hikmat dari atas? Bertentangan. Hikmat dunia bisa dipakai oleh nafsu manusia dan pada akhirnya dipakai sama hikmat setan untuk akhirnya menghancurkan hidup manusia. Maka setan datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu dimulai dari hikmat dunia. Jatuhnya ke bawah. Bagaimana mungkin dikatakan Yesus naik ke sorga? Mau nyoba gimana juga gak bisa. Tapi Yesus naik ke sorga. Itu bohong berarti hikmat dunia. Yesus jalan di atas air. Cuman orang sulap kayak itu juga pakai trik. Jalan di atas air. Mana mungkin jalan di atas air? Itu gak bisa. Jadi akhirnya hikmat dunia yang akan menghambat kita untuk percaya pada mujizat Tuhan. Hikmat siapa yang kita pakai setiap hari akan masuk ke dalam hati kita. Dan mempengaruhi hati kita. Dan ketika masuk ke dalam hati kita, mempengaruhi hati kita, itu keluar sebagai kehidupan kita yang kelihatan. Sekarang sudah bisa menilai. Kenapa dia lakukan itu? Bukan hikmat dari atas mungkin yang dilakukan. Tapi itu kayaknya hikmat dari dunia atau hikmat dari bahkan setan mungkin. Kenapa dia bisa lakukan itu? Saudara ngerti maksud saya? Saudara yang bersama dengan saya katakan amin. Nah Tuhan mau, saudara, Tuhan mau supaya kita memasukkan hikmat dari atas ini setiap hari. Dan dia sudah berikan itu buat kita untuk tinggal di dalam dunia ini. Sehingga waktu kita hidup dalam dunia ini, kita mempertontonkan firman itu. Di tengah-tengah memang kondisi yang memang gak menjadi lebih baik. Tapi kita bisa menang dan mempengaruhi kondisi lingkungan di luar kita. Karena firman Allah lebih besar daripada segala sesuatunya. Dan dia tinggal di dalam kita. Tapi kuncinya, renungkan firman itu siang dan malam. Masukin pikiran kita dengan hikmat yang dari atas. Hati-hati dengan apa yang ada di handphone saudara. Ini bisa masuk nyelonong macam-macam kan. Dan saudara bisa percaya atau enggak, saudara bisa terima atau enggak, saudara bisa ketagihan atau enggak. Itu tergantung dari tangan kita. Memilih. Nah tangan kita adalah perbuatan kita tergantung dari hati kita. Keinginan kita. Nah keinginan kita sangat dipengaruhi oleh apa yang tinggal di pikiran kita. Nah apa yang tinggal di pikiran kita tergantung dari apa yang kita terima setiap hari. Hikmat dari mana yang kita terima setiap hari. Sudah bersama dengan saya katakan yes.
Waktu saya habis rupanya. Saudara belajar sesuatu? Doa Yesus begini, ayat yang ke-20. Yohanes 19, saya tutup sekali lagi. Ini benar-benar saya tutup. Benar-benar saya tutup. Yohanes 19 ayat 20 sampai dengan 21. Firman Tuhan bilang gini. Boleh tolong dibukain? Atau saya buka dari Alkitab saya aja. Dan bukan untuk mereka itu saja aku berdoa, kata Yesus. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa. Di dalam aku dan aku dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Supaya semua mereka menjadi satu. Domba dikirim di tengah-tengah serigala. Itu gak boleh hidup sendirian. Bulan komunitas yang kita sedang lakukan pada selama bulan Januari Februari ini sebenarnya sedang mengajak kita semua. Ayo jadilah domba tapi nggak tinggal sendirian. Jadilah domba yang bisa nyatu sama domba-domba yang lain. Arif Dede dulu pernah khotbah, domba yang keluar sendirian, keluar dari lingkungannya, keluar dari gerombolannya, itu rentan jadi tersesat dan rentan untuk dimangsa sama harimau. Dan itu pula sebenarnya yang dikatakan oleh firman Tuhan, berjaga-jagalah. Karena lawanmu si iblis, 1 Petrus pasal yang, kalau sudah baca tuh ada ayat 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 17 kalau saya gak salah. Berjaga-jagalah karena lawanmu si iblis itu berjalan mengaum-ngaum seperti singa yang siap untuk menerkam mereka yang lengah. Dan domba yang lengah itu biasanya adalah domba yang kalau nggak di dalam gerombolan. Sekali lagi, saya tahan khotbah ini untuk minggu-minggu depan. Namun saudara jangan lewatkan. Karena kita akan dilatih, kita akan diajar oleh firman Tuhan. Untuk bisa menjadi orang-orang yang tinggal dalam dunia ini melakukan kehendak Bapa. Sementara dunianya mungkin kurang baik. Tapi kita tetap bisa menang dan kita tetap bisa jadi pengaruh yang baik buat orang-orang di sekeliling kita. Sudah bersama dengan saya katakan yes. Yang tangkap firman Tuhan katakan amin. Mari datang kepada Tuhan, tundukkan kepala saudara sebentar. Dan kita akan tutup ibadah kita dengan sebuah komitmen. Saya mau kita akan melakukan komitmen berdoa bersama-sama. Dan kita akan pulang dari tempat ini. Membawa firman Tuhan, membawa kebenaran firman Tuhan. Untuk bisa hidup di dalam dunia kita. Di tempat pekerjaan, tempat usaha, bisnis saudara. Di sekolah saudara, di kampus saudara, di mana aja saudara ada dalam keluarga saudara. Di tengah-tengah mungkin masyarakat yang unpredictable. Yang saudara gak bisa prediksi. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, kadang-kadang nyaman, kadang-kadang gak nyaman. Kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang menjengkelkan. Saudara kita tetap harus hidup sebagai pemenang di sana. Karena Tuhan udah tetapkan kita untuk itu. Dan dia sudah berikan firman-Nya buat kita. Mari buat sebuah komitmen. Tundukkan kepala saudara sebentar. Berapa banyak di antara saudara pada pagi hari ini mendengar firman Allah. Dan menangkap firman ini dan katakan Tuhan aku mau ambil komitmen bersama-sama dengan tubuh Kristus. Aku mau baca Alkitab tiap hari. Aku mau isi pikiranku dengan firman Tuhan. Bukan dengan hal yang lain. Tapi dengan kebenaran, dengan hal yang positif, dengan hal yang sehat. Aku mau isi pikiranku dengan kebenaran itu. Dan kalau saudara mau komitmen seperti ini. Lanjutkan satu langkah lagi, aku mau mencoba untuk hafalkan satu ayat satu hari. 365 hari sudah akan hafal dalam 1 tahun. Namun kalau saudara bilang, kayaknya agak susah, saya maunya cuma seminggu 1 ayat saja. Enggak jadi masalah. Buat komitmen, seminggu 1 ayat, 52 ayat akan saudara hafal dalam 1 tahun ini. Dan setelah itu saudara catat itu, saudara berdoa, mulai berdoa dalam firman. Waktu saudara menghadapi pergumulan dalam hidup saudara, firman itu akan keluar. Roh Kudus akan menolong saudara untuk mengingatkan segala sesuatu yang Yesus pernah ajarkan dan katakan. Waktu saudara berdoa, sudah membangun iman saudara. Percaya kepada perkataan Tuhan sendiri yang saudara katakan. Dan itu akan membangun iman saudara. Percayalah, firman Tuhan sendiri katakan, dengan apakah seorang benar mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaga